Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga. Ini di pagi hari ya, aku udah di tukang bubur, mau beli sarapan. Ini belum mandi, tapi udah cari makan ya. Habis ini kita pulang dulu lanjut sarapan. Agenda hari ini lumayan padat ya kegiatannya. Aku mau masak, mau beberes rumah. Terus besok itu aku mau ngundang temen-temen ya buat makan di rumah. Jadi nanti aku juga mau ke tukang sayur belanja untuk masak-masak besok. Ini aku udah mandi baru beberes rumahnya ya biar lebih semangat. Karena kalau nggak mandi tuh bawaannya ngantuk ya, pengen rebahan mulu. Nanti kita ke tukang sayur bareng ya. Untuk menu besok rencananya aku mau bikin dendeng, terus mau bikin sayur juga. Cuma masih bingung sayurnya apa. Nanti lihat bahan yang ada di tukang sayur aja. Terus mungkin tambahannya mau bikin mie goreng ya buat anak-anak. Hari ini aku juga mau masak ya, masak dendeng. Jadi ngedendengnya itu 2 kali, hari ini buat orang rumah, besok buat teman-teman. Aku alhamdulillah dikasih daging kurban juga dari ibu mertua. Jadi di freezer dan chiller itu udah full banget sama daging. Makanya ini aku angsur ya buat masak. Buat ibu mertua juga nanti mau aku masakin terus dianterin ke sana. Oke, ini udah selesai aku nyapu untuk bagian ruang tamu ya. Kita unboxing dulu. Ini kebetulan ada paket aku yang baru dateng. Aku kemarin beli wajan ya. Ini tuh wajan buat masak telur, lebih tepatnya untuk bikin ceplok ya atau telur mata sapi. Kebetulan kemarin itu aku ada dapat rezeki nemplok lah ya. Jadi ya udah aku iseng aja beli wajan ini, kayaknya lucu gitu kalau bikin telur jadi rapi, bulatnya cantik gitu kan. Ya udah ini aja sih wajan yang aku beli ya. Kalau ada teman-teman yang mau samaan, nanti link wajannya aku taruh di description box. Dan ini asli sih cakep banget, halus gitu loh wajannya, dan yang pasti bakalan cantik kalau mau masak telur. Lanjut ya, kita beberes rumahnya. Tadi untuk area ruang tamu udah aku beresin. Nah ini di area ruang keluarga. Mungkin kalian bakalan ngelihat kakak Caca mulu ya, karena kan dia udah libur sekolah. Jadi seharian dia ada di rumah bersama aku. Jujur aku agak puyeng ya kalau ada anak seharian di rumah, karena kerjaan rasanya tambah nggak kelar-kelar. Ini mainannya udah keluar semua. Terus dikit-dikit kayak gintilin semua kegiatan aku ya, pokoknya gitu deh ya, harus banyak-banyak sabar. Dan langsung aja deh kita OTW ke tukang sayur. Nanti sekalian ya aku mau beli kopi supaya lebih waras dan lebih semangat lagi. Aku udah sampai di tukang sayur langganan aku. Langsung aja kita belanja. Pertama ini aku mau ambil sawi hijau ya untuk bikin mie goreng buat anak-anak besok. Karena buat ibu-ibunya kan bikin dendeng ya. Nah itu tuh pakai cabe, jadi harus adalah sesuatu yang manis. Dan untuk sayurnya ini lagi banyak banget stok toge. Jadi yaudah aku akhirnya memutuskan untuk masak sayur tumis toge aja besok. Tapi supaya warnanya cakep ya, nggak putih aja gitu, aku tambahin sedikit pakai buncis dan wortel supaya tumis togenya cantik ya warnanya. Terus aku juga beli beberapa daun bawang. Nah ini keperluan untuk masak mie gorengnya. BTW kalau ada yang salfok, ini di tangan aku ada luka ya. Itu tuh bekas minyak goreng. Jadi pas masak kena cipratan minyak panas. Nah itu lumayan lah bikin sakit ya. Terus udah melepuh juga. Cuma ya gitu berbekas ya karena kena minyak panas. Nah ini aku juga beli beberapa bahan bumbu ya. Beli bamer sama baput aja. Kalau untuk percabean aku masih ada stoknya di rumah. Ini aja yang aku beli untuk keperluan masak-masak besok ya. Habis ini aku mau OTW dulu beli kopi baru dia pulang. Dan lanjut kita masak-masak. Nanti aku kasih tips ya buat teman-teman gimana caranya bikin
bikin daging sapi jadi empuk, anti alot, yang gampang terutama kalau kalian mau bikin dendeng. BTW mohon maaf ya kalau suaraku agak serak, biasa gitu kalau misalnya udah kecapean pasti udah radang tenggorokan aja. Nah ini aku langsung pulang, sampai di rumah ini dia ya daging yang mau aku bikin dendeng buat besok. Ini ada 1,5 kilo daging, udah aku potong-potong dan udah aku bersihin ya dari ototnya gitu. Dan ini udah siap untuk diolah. Untuk mengempukkan dagingnya ini aku pakai soda kue. Teman-teman mungkin bisa beli ini ya di minimarket terdekat, di Indo atau Alfa ada. Untuk takarannya sekitar 1 kilo daging itu aku pakai setengah sendok makan ya. Nah ini karena ada 1,5 kilo jadi aku kasih 1 sendok makan. Tadi aku tambahin juga sedikit karena kayaknya kurang gitu. Nah ini tinggal diurut aja alias dibalurin ya semua soda kue ke dagingnya dan dibiarkan aja nanti kurang lebih sekitar 30 menitan atau lebih. Habis itu baru dicuci bersih 2-3 kali dan boleh diolah ya, misalnya mau diungkep bumbu atau mau dioseng-oseng atau dimasak apa juga bisa, bebas. Ini udah ready ya, maksudnya udah selesai dibalurin soda kue. Simpan di kulkas boleh, mau simpan di suhu ruangan juga boleh. Dan sambil nunggu itu si dagingnya selesai pakai soda kue tadi, aku mau siapin dulu ya buat masak hari ini. Ini aja stok sayur yang ada di kulkas aku ya, terong sama kacang panjang. Mau aku satukan mereka berdua alias dijadiin sayur asem aja supaya cepet ludes sayurnya. Ini sayur asemnya versi minimalis banget ya, alias cuma pakai 2 bahan. Gak apa-apa deh, yang penting sayurnya bisa habis ya. Dan untuk cabai dendengnya nanti mau aku rebus dulu, lanjut di blender kasar. Dan untuk tomatnya diiris-iris aja. Ini stok daging yang aku punya ya, udah diungkep gitu kemarin, ada 2 box. Nah ini 1 box mau aku masak dendeng untuk hari ini karena namanya dendeng batoko jadi harus di toko ya. Oh ya, untuk bumbu ungkep dagingnya kemarin itu aku cuma pakai bawang putih, jahe, ketumbar, terus kasih daun jeruk, daun salam biar wangi. Udah gitu doang, simple kan. Dan lanjut kita goreng-goreng dulu ya kentang. Ini aku pakai 3 buah kentang untuk temen si dendengnya, karena aku kalau masak dendeng wajib pakai kentang ya, lebih enak aja gitu rasanya. Untuk daging dendengnya ini mau aku goreng dulu ya sebentar. Aku lebih suka dendeng lambo alias dendeng basah ya, jadi ini ngegorengnya nggak usah lama-lama, sebentar aja pokoknya sampai dagingnya berubah warna. Di wajan sebelah ini aku langsung aja ya masak sayur asemnya, tinggal ngerebus air. Kalau udah mendidih masukin sayurnya, terus kasih bumbu instan, udah gitu doang, gampang kan. Dan yang pastinya enak, anti gagal deh itu sayur asem ya. Ini untuk si dagingnya kalian udah bisa lihat kan agak berubah warna gitu dari awal yang pertama tadi. Nah kalau udah kayak gini ini udah bisa langsung ditiriskan ya, karena kalau kelamaan itu apa ya, kadang-kadang tuh jadi kering gitu loh. Nah aku agak kurang suka sih tekstur daging dendeng yang kering, kecuali memang yang tipe dendeng kering ya yang kayak kerupuk gitu loh. Kalian mungkin kalau makan di tempat warung Padang pasti tahu kan bedanya yang dendeng kering sama dendeng basah ya. Intinya mau dendeng basah atau dendeng kering disesuaikan aja lah ya sama selera masing-masing. Dan lanjut ini kita bikin untuk sambal dendengnya. Tadi udah aku rebus si cabai merah ya sama bawang merah, terus di blender kasar kasih irisan tomat. Kalau ditanya apakah ini bumbu dendeng yang otentik, oh tentu saja bukan ya. Oke, ini untuk si sayur asemnya udah jadi, rasanya udah enak, tinggal matikan kompor dan siap untuk disajikan. Balik ke balado untuk dendeng, ini tinggal dibumbuin aja. Aku kasih garam, penyedap sedikit sama gula. Kalau kalian gak suka gula juga boleh di skip ya. Nah ini tuh si cabenya, karena tadi aku rebus sedikit agak kurang pedas, jadi aku tambahin lah segenggam cabai rawit. Kenapa rawitnya tidak ikutan di blender? Supaya pedesnya itu nggak nyahok ya, nggak bikin sakit perut. Nah kalau kayak gini tuh masih pedes yang enak. Dan kalau mau makan yang pedes tinggal dikunyah aja rawitnya, ibaratnya dikasih pilihan gitu kan mau pedes atau enggak. Ini cabenya udah enak, terakhir barulah ditambahkan si daging dan kentangnya, tinggal diaduk-aduk rata aja. Aku kira si baladonya ini kebanyakan ya, aku pisahin lah sedikit, taunya kurang. Nah ternyata udah pas gitu takaran cabenya ya. Oke,
Oke, ini dia menu simple hari ini yang endul banget, Masya Allah, tabarakallah. Ada dendeng balado pakai kentang sama sayur asem. Simple, bikinnya gampang. Dan lanjut ya, ini si daging yang tadi udah kita rendam pakai baking soda. Direndam, diapain sih namanya, dimarinasi ya pakai baking soda, kurang lebih sekitar 30-40 menitan lah. Ini langsung aja dicuci bersih di air yang mengalir, kurang lebih dicuci 2-3 kali lah pokoknya sampai bersih. Habis ini langsung aja mau aku ungkep ya, karena ini akan dijadikan dendeng untuk besok. Untuk bumbu ungkep dagingnya sama kayak tadi, cuma pakai bawang putih, jahe, terus ketumbar, dan aku kasih beberapa daun jeruk sama daun salam ya biar wangi. Airnya kasih setinggi daging, masak sampai semua airnya menyusut. Jangan lupa dibumbuin ya pakai garam penyedap dan dikoreksi rasa. Ntar kalau udah mateng tinggal diiris-iris, ditokok dan simpen di chiller untuk masak besok. Lanjut, ini aku makan ya kan udah lapar banget. Pokoknya ini enak banget deh, luar biasa. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.